Teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik, sehat, dan semangat terus menjalani hari-hari. Dan tentunya semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe di bawahnya. Sekarang juga di subscribe, di like, dan di share videonya. Tonton sampai selesai karena video ini akan bermanfaat untuk kamu yang saat ini sedang mendapatkan masalah. Banyak banget teman-teman yang nanyain, "Kak, kok kamu kuat banget ya? Kok kamu bisa berdamai dengan diri sendiri ya?" Dan bahkan belum sampai 6 bulan udah bisa cerita di sosial media pengakuan diri bahwa kamu seorang HIV positif. "Kak, gimana ya biar aku juga bisa semangat seperti kakak?" Nah, banyak banget yang nanyain seperti itu. Sebelum aku memberikan informasi tentang bagaimana proses perjalanan hidup aku dan cara menerima keadaan diri ketika aku positif HIV tentunya, apa yang aku rasain itu sama yang kalian rasain, yaitu adalah sedih di awal-awal. Itu wajar banget. Pengen bunuh diri, aku juga pernah merasakan itu. Dan bahkan aku sampai di titik tidak percaya lagi dengan yang namanya manusia. Karena pada dasarnya manusia tuh nggak ada gunanya di hidup aku gitu. Karena aku nggak butuh manusia. Aku pernah sampai di fase itu, saking aku tidak bisa berdamai dengan diri aku. Dan itu di bulan pertama ketika aku positif HIV. Jadi untuk teman-teman yang saat ini yang baru positif atau mungkin udah lama positif tapi belum bisa menerima keadaan dan berdamai dengan diri sendiri, itu wajar, itu proses, itu wajar banget. Itu butuh waktu yang mungkin lama atau juga yang mungkin singkat, tergantung bagaimana teman-teman menyikapi masalah yang terjadi, bagaimana teman-teman bisa memandang masalah ini dari sisi yang positifnya. Nah, di sini aku akan memberikan langkah-langkah untuk bagaimana cara berdamai dengan diri kalian versi aku pribadi, semoga bisa kalian implementasikan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah ibadah. Ini harus kalian lakukan karena ibadah adalah tempat kita untuk mengadu selain kepada manusia, tentunya kepada Tuhan kita. Ibadah, jujur ini aku rasain sangat luar biasa sekali impact yang terjadi ketika aku ibadah. Karena aku muslim, aku sholat, di situ aku nangis, aku cuma berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong beri hamba kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya, untuk menghadapi cobaan mungkin yang jauh lebih berat daripada ini. Beri hamba kekuatan." Intinya ibadah. Karena pada dasarnya yang bisa bantu kita kekuatan dalam hati adalah Tuhan kita. Jadi jangan lupa ibadah. Itu hal pertama yang saya lakukan ketika saya positif HIV. Yang kedua yaitu adalah bersyukur. Mengapa saya katakan bersyukur? Karena ketika dulu saya positif HIV 1 bulan, 2 bulan, sampai sekarang sudah 6 bulan, saya selalu mengucap bersyukur. Alhamdulillah ya hari ini aku masih hidup. Alhamdulillah ya hari ini aku masih bisa bernafas. Intinya aku selalu bilang alhamdulillah, aku bersyukur. Bersyukur ya aku masih bisa melangkah ke puskesmas, aku masih bisa makan enak, aku masih bisa bekerja pada saat itu. Dan intinya aku bersyukur dengan keadaan aku, walaupun dulu aku belum banyak cerita dengan orang-orang. Intinya aku bersyukur terhadap diriku sendiri. Yang ketiga, kalian harus bisa melihat diri kalian. Seperti apakah diri ini? Kalian harus mengenali diri kalian. Aku dulu selalu melakukan treatment di mana aku dapatkan di sosial media. Sebelum aku tidur, aku selalu bilang dengan diri aku, "I'm strong." Aku kuat, aku bisa kok, aku hebat. Aku harus bisa melewati semua ini. Itu yang aku lakuin sebelum tidur, dan itu aku sambil nangis. Bayangin, aku sambil nangis. Nah, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Teman-teman yang tahu diri teman-teman, kenali diri kalian sebaik mungkin. Karena itu penting banget ketika kalian ingin berdamai dengan diri kalian. Kalian harus memberikan self reward atau penghargaan ke diri kalian bahwa perjuangan selama ini yang udah ditempuh mungkin dari masalah-masalah di saat waktu kecil, remaja, kuliah, dan sekarang juga positif HIV, kalian harus kembalikan lagi ke masa-masa itu. Ternyata proses-proses yang kalian jalani sampai di titik ini mengajarkan, yaitu adalah I'm strong, aku kuat. Jadi diajarkan untuk kuat, bukan diajarkan untuk lemah seperti teman-teman yang nonton dan belum bisa berdamai pada saat ini. Kemudian, kalian harus bisa melihat kapasitas kalian sebagai seorang manusia. Jangan menjadikan
virus ini sesuatu hal yang sangat ditakutkan gitu, sesuatu hal yang berlebihan dalam hidup kalian. Karena mungkin ada berita di sosial media lainnya bahwa virus ini membunuh, virus ini nanti akan membentuk tubuh kita menjadi yang sangat tidak manusiawi. Itu kemungkinan besar akan terjadi, tapi kan ada obatnya yang bisa mengatasi hal tersebut. Nah, kalian harus bisa melihat kapasitas diri kalian sebagai seorang manusia. Dulu aku juga pernah berpikir gitu, kok mungkin aku akan mati dengan keadaan tubuh aku hancur, berantakan, dan juga masa depan aku akan hilang, semuanya akan sirna, orang tua aku akan malu. Tapi itu bukan kapasitasku sebagai seorang manusia. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena kapasitasku yaitu adalah bernafas, bekerja, mencari uang, makan, beribadah, melakukan hal-hal baik di satu hari ketika nafasku masih ada. Tapi aku tidak bisa mengetahui keesokan harinya, 2 tahun kemudian aku akan menjadi seorang yang seperti apa. Aku tidak mengetahui, karena itu bukan kapasitasku sebagai seorang manusia. Kapasitasku yaitu adalah bernafas di hari ini, bersyukur di hari ini, dan menerima keadaan diriku di hari ini. Karena kita penting banget untuk melihat kapasitas kita sebagai seorang manusia yang lemah dan tak berdaya. Yang terakhir yaitu adalah percaya diri. Ini yang paling penting. Ketika kalian sudah kehilangan percaya diri, maka kehilangan semua trik-trik yang udah saya sampaikan. Jadi kalian harus percaya diri. Percaya dirilah dengan kemampuan kalian, dengan diri kalian, dengan semua perjalanan hidup yang sudah kalian lalui. Percaya diri dengan diri kalian bahwa aku berhak untuk hidup di dunia ini, aku berhak untuk bernafas di bumi Allah, aku berhak untuk bertobat, aku berhak untuk melakukan hal baik, aku berhak untuk hidup, aku berhak untuk diterima, aku berhak untuk masuk surga. Karena pada dasarnya kita nggak tahu kedepannya kita akan menjadi seperti apa. Orang baik belum tentu dia baik seutuhnya. Orang jahat juga ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Surga juga belum tentu milik orang-orang baik, karena orang baik juga punya kesalahan. Dan neraka juga belum tentu milik kita yang mungkin dulunya orang jahat. Tapi kita juga berhak kok tinggal di surga. Karena apa? Karena kita ada dikasih kesempatan yang kedua untuk hidup, untuk memperbaiki diri. Jadi percaya diri itu penting. Percaya diri dengan diri kalian harus melihat diri kalian di cermin. Contohnya, proses-proses yang sudah kalian lalui selama ini, sejauh ini, perjuangan dari nol mungkin sampai di titik ini dan mungkin ke nol lagi. Ingat, kalian itu hebat. Kita itu hebat, kita itu istimewa. Percaya diri dengan kemampuan diri, karena pada dasarnya diri kita lah yang berhak untuk menentukan kita bahagia. So, teman-teman semua, itulah yang dapat saya sampaikan, dan semoga beberapa trik tersebut bisa kalian implementasikan bagaimana cara berdamai dengan keadaan sebagai seorang HIV positif. Dan ini tidak terkhusus tentang HIV saja, tapi juga kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit yang berbeda dengan atau juga kondisi-kondisi yang sulit pada saat ini. Kita berhak untuk bahagia walaupun kita dikucilkan, kita berhak untuk bahagia walaupun kita mungkin dibicarakan di masyarakat, dan ketiga, kita berhak masuk surga karena surga belum tentu milik mereka, dan juga neraka belum tentu milik kita. So, semangat, keep positive thinking, ingat, percaya diri dengan diri kalian sendiri. So, teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye!